semuanya, saya Agni Dwi Rahmani dengan NIM P206370240001 dari tingkat 2A. Saya akan membuat tutorial grafik Barber-Johnson. Grafik Barber-Johnson adalah alat visual untuk mengukur dan menganalisis efisiensi penggunaan tempat tidur di rumah sakit dengan menggunakan 4 parameter utama, yaitu bor, loss, BTO, dan TOI. Cara pembuatan grafik Barber-Johnson tentunya memerlukan sebuah data. Di sini telah terdapat 4 data RSUD tahun 2025 dari kabupaten yang berbeda. Saya juga menambah garis bantu bor 50, 70, 75, 80, dan bor 90. Untuk bor 69,39 sampai 77,91 itu didapat dari data bor Tasikmalaya sampai dengan Banjar. Pertama-tama kita harus mempunyai titik koordinat, yaitu didapat dari nilai TOI sebagai titik X dan nilai loss sebagai titik Y. Cara mencari nilai TOI dan loss ini contohnya seperti di RSUD Tasikmalaya, bornya adalah 69,39. Nah, untuk mencari nilai TOI, kita masukkan rumus sama dengan 100 dikurangi nilai bor. Sedangkan untuk mencari nilai loss, rumusnya sama dengan 100 dikurangi nilai TOI. Lakukan langkah yang sama untuk mengetahui nilai loss dan TOI sampai bor 77,91. Untuk nilai BTO juga sama. Saya menambahkan garis bantu BTO 30, 20, 15, dan BTO 12,5. Untuk BTO 56,01 sampai 73,71 itu didapat dari data BTO Tasikmalaya sampai Banjar. Selanjutnya, cara mencari nilai TOI dan loss di BTO ini rumusnya sama dengan periode atau 365 hari dibagi BTO. Lakukan hal yang sama untuk BTO 62,61 sampai dengan 72,71. Di paling bawah terdapat daerah efisien yang akan menjadi acuan bagi data yang ada apakah telah efisien dan apa tindak lanjutnya. Untuk membuat grafik Barber-Johnson, blok tabel bor, kemudian klik insert, lalu chart, dan pilih scatter seperti dalam video. Untuk memudahkan pengerjaan, chart ini saya pindahkan ke sheet grafik dengan cara klik kanan, move chart, lalu pilih sheet grafik dan OK. Perbesar dan beri judul pada chart. Langkah selanjutnya, klik garis X dan Y sampai bergaris. Lalu klik kanan dan pencet Add Minor Grid Lines. Selanjutnya, klik kanan garis X, klik Format Axis, isi maksimumnya 20,0 dan majornya 1,0. Klik kanan juga garis Y, pilih Format Axis, isi maksimumnya 30,0 dan major 2,0. Garis biru ini adalah garis bor. Kita bisa beri keterangan dengan cara klik Insert, Illustration, Shape, pilih Text Box, dan ketik. Lakukan hal yang sama untuk bor-bor yang selanjutnya. Sekarang kita tambahkan garis BTO, yaitu dengan cara klik kanan chart area, select data, add,
series name-nya yaitu BTO30, X values diisi dengan nilai toy, Y values diisi dengan nilai loss. Lakukan langkah yang sama sampai BTO selanjutnya. Jika sudah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Untuk membuat daerah efisien, langkahnya sama, yaitu klik chart area, select data, add, series name-nya yaitu data efisien, X values diisi dengan garis yang X, dan yang Y values itu diisi dengan garis yang Y. Langkah selanjutnya yaitu kita akan memindahkan tabel data RSUD di sheet data ke sheet grafik untuk memudahkan dalam pengerjaan. Caranya yaitu klik tabel Tasikmalaya di sheet, blok, dan copy ke sheet grafik. Untuk memasukkan data RSUD caranya sama. Dengan cara klik kanan chart area, select data, add, series name-nya diisi Tasikmalaya atau nama RSUD lain, X values diisi nilai toy, Y values diisi nilai AF-loss. Lakukan hal yang sama sampai data RSUD yang Banjar. Untuk memberikan keterangan pada grafik, caranya mudah, yaitu klik tambah sebelah kanan chart, lalu klik legend. Rapihkan teks dan beri beberapa keterangan. Hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. RSUD Banjar dan Purwokerto menampilkan kinerja tertinggi dengan nilai BOR dan BTO yang besar, serta TOI yang sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa tempat tidur hampir selalu terisi dan pergantian pasien berlangsung cepat. Meskipun kondisi ini berpotensi meningkatkan beban kerja jika kapasitas tidak ditambah. Disarankan untuk menambah kapasitas tempat tidur atau tenaga kesehatan, mengingat BOR sudah mendekati angka 80%. Selain itu, perlu diterapkan strategi pencegahan terhadap penggunaan layanan berlebihan, agar mutu pelayanan tetap terjaga. RSUD Ciamis menunjukkan performa yang cukup baik dengan BOR sebesar 72% dan TOI 1,6 hari, menandakan efisiensi yang stabil. Manajemen yang ada sebaiknya dipertahankan karena sudah menunjukkan efisiensi yang baik. Fokus berikutnya dapat diarahkan pada peningkatan mutu pelayanan klinis dan kepuasan pasien. Sedangkan, untuk RSUD Tasikmalaya menunjukkan keseimbangan kinerja dengan BOR terendah sebesar 69% dan TOI mendekati 2 hari. Meskipun lama rawat pasien sedikit lebih panjang, rotasi tempat tidur tetap berjalan optimal. Perlu dilakukan evaluasi terhadap faktor penyebab lamanya waktu rawat, apakah disebabkan oleh kompleksitas kasus atau adanya peluang mempercepat proses rawat inap. Kondisi BOR yang masih relatif longgar bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu perawatan pasien. Secara keseluruhan, seluruh RSUD telah memenuhi standar efisiensi. Namun perlu perhatian lebih terhadap RSUD Banjar dan Purwokerto agar tidak mengalami kelebihan beban kerja.